Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait keterampilan dasar menjelaskan dalam pembelajaran. Melanjut ke pemaparan, adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Nikomal Trikumala Dewi dengan yang akhir 01, lalu ada rekan saya Nikutu Oktamia dengan yang akhir 10, dan ada rekan saya Yoel Anugrah Siagian dengan yang akhir 22, dan yang terakhir ada rekan saya Iska Salwa Alivia dengan yang akhir 23. Nah, ada topik pembahasan pada presentasi kelompok kami yaitu yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, komponen yang mendukung efektivitas keterampilan menjelaskan guru. Yang ketiga, prinsip dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, penerapan keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita langsung saja ke pembahasan kita yang pertama yaitu terkait hakikat dan tujuan keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan guru untuk menyampaikan materi secara lisan, sistematis dan logis sehingga siswa bisa memahami konsep dengan mudah. Nah, menurut Saud 2009 dalam Wulandari dan kawan-kawan 2018, keterampilan ini penting karena membantu guru menunjukkan hubungan antar bagian materi seperti hubungan sebab akibat, definisi dengan contoh atau informasi baru yang berkaitan dengan konsep lama. Nah, hakikat dari keterampilan menjelaskan bukan hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga mengorganisasi informasi agar siswa dapat menangkap materi secara runtut. Guru yang mampu menjelaskan dengan baik memungkinkan siswa membangun pemahaman yang utuh dan terstruktur, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan keterampilan menjelaskan. Ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami materi. Nah, dengan penyampaian yang sistematis dan logis, siswa dapat menangkap materi dengan lebih mudah dan mengurangi kebingungan saat mempelajari konsep baru. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Penjelasan yang jelas dan menarik akan memotivasi siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi selama proses pembelajaran. Nah, menurut Barudi et al. 2025 menyatakan bahwa guru yang mampu menjelaskan secara efektif dapat meningkatkan keterampilan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir, yang ketiga, mendukung pengembangan keterampilan berpikir. Melalui penjelasan yang baik, siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan yang sudah dimiliki. Nah, hal ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta membantu siswa untuk mengembangkan strategi pembacaan masalah. Selanjutnya, kita membahas fungsi dan peran keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Adapun fungsi keterampilan menjelaskan bagi guru. Yang pertama, membantu menyampaikan materi secara terstruktur sehingga mengurangi kesalahan penyampaian. Yang kedua, mempermudah guru menilai pemahaman siswa melalui interaksi atau pertanyaan selama penjelasan. Nah, adapun fungsi bagi siswa. Yang pertama, memperjelas konsep yang dipelajari sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar karena penjelasan yang menarik membuat mereka lebih terlibat. Yang ketiga, membantu mengaitkan konsep lama dan baru sehingga kemampuan berpikir kritis menjadi berkembang. Terakhir, peran keterampilan menjelaskan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, keterampilan menjelaskan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, beberapa peran utama adalah yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Guru yang memiliki keterampilan menjelaskan mampu menyampaikan informasi secara runtut dan logis sehingga siswa mudah memahami konsep yang diajarkan. Hal ini sangat membantu siswa dalam mengaitkan materi baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan konsep. Penjelasan guru yang baik fasilitasi siswa untuk melihat hubungan antar konsep seperti sebab akibat atau contoh definisi. Dengan demikian, siswa dapat membangun pemahaman yang utuh dan tidak terputus-putus. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Penjelasan yang menarik dan relevan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran.
Nah, guru yang mampu menjelaskan dengan jelas dan memikat dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Yang keempat, memberikan dasar untuk aktivitas kognitif lebih lanjut. Keterampilan menjelaskan bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menyampaikan dan menyiapkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Siswa yang memahami materi dengan baik akan lebih mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Nah, keterampilan menjelaskan bukan hanya sekedar teknik mengajar, tetapi merupakan fondasi penting untuk membangun pemahaman siswa yang mendalam dan berkelanjutan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Secara umum, keterampilan menjelaskan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu merencanakan penjelasan dan memberikan penjelasan. Menurut Sudarman dan Eliawati tahun 2021 serta Sukirman tahun 2012, kedua komponen ini sangat penting dan saling berkaitan. Sebelum guru menyampaikan suatu materi, guru harus terlebih dahulu merencanakan apa dan bagaimana penjelasan itu akan disampaikan kepada siswa. Setelah perencanaannya matang, barulah guru melaksanakan atau memberikan penjelasan di kelas. Jadi, bisa dibilang keterampilan menjelaskan itu bukan hanya soal berbicara di depan kelas, tetapi juga kemampuan guru untuk merancang dan menyampaikan informasi secara efektif agar mudah dipahami oleh siswa. Baik, sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu merencanakan penjelasan. Pada tahap ini, guru perlu memikirkan dan menyiapkan strategi agar penjelasan yang diberikan nanti bisa tersampaikan dengan baik. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan penjelasan. Yang pertama, yaitu merencanakan penjelasan yang akan dijelaskan. Guru perlu menentukan isi atau materi yang ingin disampaikan secara jelas. Pesan yang akan disampaikan harus memiliki validitas isi dan kelayakan. Artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan tingkat kemampuan siswa. Guru juga sebaiknya menganalisis masalah-masalah yang terdapat dalam materi, menetapkan hubungan antar unsur dalam materi tersebut, serta menelaah konsep-konsep pendukung yang dapat memperjelas penjelasan. Selain itu, guru juga perlu memikirkan cara agar penjelasan bisa menarik perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Misalnya dengan memulai penjelasan dari hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, merencanakan saluran atau media. Untuk menjelaskan, guru bisa memilih berbagai bentuk media, baik verbal maupun non-verbal. Kalau penjelasannya dilakukan secara verbal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan suara, artikulasi, serta pemilihan kata yang mudah dipahami siswa. Sedangkan kalau menggunakan visual, guru bisa menambahkan gambar, video, atau alat peraga untuk membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep yang akan dijelaskan. Yang ketiga, menganalisis karakter siswa. Ini sangat penting karena setiap siswa punya gaya belajar yang berbeda. Ada siswa dengan tipe visual yang lebih mudah memahami lewat gambar dan tulisan. Ada juga tipe auditori yang lebih peka terhadap suara dan penjelasan lisan, dan ada juga tipe kinestetik yang belajar paling efektif lewat gerakan dan aktivitas langsung. Dengan mengenali karakteristik siswa seperti ini, guru bisa menyesuaikan cara menjelaskan agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu memberikan penjelasan. Tahapan ini merupakan saat di mana guru harus benar-benar menyampaikan materi secara langsung di kelas. Kejelasan guru dalam menjelaskan punya pengaruh besar terhadap pemahaman siswa. Jadi penjelasan harus disusun secara jelas, menarik, dan mudah diikuti. Dalam memberikan penjelasan, ada 5 hal utama yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, kejelasan keterampilan. Guru harus berkomunikasi dengan suara yang jelas dan bisa didengar oleh semua siswa. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, jangan terlalu rumit dan harus disampaikan secara sederhana dan ringkas. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, serta gerakan tubuh yang mendukung isi penjelasan.
Kombinasi antara komunikasi verbal dan nonverbal akan membuat penjelasan lebih hidup dan mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan contoh. Contoh sangat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak. Guru bisa memberikan ilustrasi atau contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, saat menjelaskan tentang gaya gravitasi, guru bisa memberikan contoh bagaimana benda jatuh ke tanah atau bagaimana bola dilempar ke udara lalu kembali turun ke tanah. Dengan contoh yang konkret, siswa lebih mudah menghubungkan teori dengan kenyataan. Yang ketiga, penekanan atau fokus. Guru perlu menekankan bagian-bagian penting dari materi agar siswa tahu poin mana yang harus diperhatikan terlebih mendalam. Penekanan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya lewat intonasi suara, gerak tubuh, mimik wajah, atau dengan memberikan tanda khusus seperti menulis kata penting di papan tulis. Selain itu, guru juga bisa menyusun struktur sajian secara sistematis dan memberikan pengulangan pada poin-poin utama agar siswa benar-benar memahaminya. Yang keempat, pengorganisasian pesan. Artinya, guru harus menyusun isi penjelasan secara teratur dan logis, dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, dari konkret ke abstrak, atau dari umum ke khusus. Guru juga bisa menggunakan struktur pembukaan, isi, dan penutup dalam setiap penjelasannya. Misalnya dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian isi materi utama, dan diakhiri dengan rangkuman atau refleksi. Pengorganisasian yang baik membantu siswa mengikuti alur berpikir guru dan memahami keterkaitan antara konsep. Dan yang terakhir, penggunaan umpan balik. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dua arah. Melalui umpan balik, guru bisa mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Guru dapat memberikan pertanyaan seperti, apakah kalian sudah paham? Atau bagaimana yang ingin dijelaskan secara ulang? Dengan cara ini, guru tidak hanya memastikan siswa mengerti, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif dan berpikir kritis. Umpan balik juga bisa berupa pujian, koreksi, atau tambahan penjelasan agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Jadi, dari kedua komponen ini, merencanakan dan memberikan penjelasan, kita bisa melihat bahwa keterampilan penjelasan bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bagaimana guru mampu menyusun strategi dan menyampaikan pesan dengan cara yang efektif, jelas, dan menarik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi prinsip dan faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam menjelaskan. Jadi yang pertama itu ada prinsip yang mempengaruhi efektivitas dalam menjelaskan. Jadi dalam proses pembelajaran, keterampilan menjelaskan adalah sebuah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh guru. Jadi tujuannya agar materi yang akan disampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh siswa. Jadi menurut Kuntarto pada tahun 2021 ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan agar kegiatan menjelaskan bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama ada penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Artinya guru memiliki kebebasan dalam menentukan kapan akan dijelaskan dan diberikan tergantung pada kebutuhan kelas itu sendiri. Jika diberikan di awal, maka tujuannya untuk membangkitkan motivasi belajar dari siswa dan memberikan gambaran umum. Sedangkan jika diberikan di tengah pembelajaran, itu berfungsi untuk memperkuat pemahaman dan meluruskan kesalahan dalam konsep. Dan jika diberikan di akhir pembelajaran, maka penjelasan digunakan untuk menegaskan kembali inti dari materi untuk membantu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Lalu ada penjelasan dapat diselingi dengan tanya jawab dan juga diskusi. Nah, agar pembelajaran tidak monoton, tentunya penjelasan ini sebaiknya diselingi dengan kegiatan interaktif. Jadi seperti tanya jawab atau diskusi. Nah, dengan begitu guru bisa mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan proses belajar juga menjadi lebih hidup dan juga bermakna. Lalu adapun prinsip yang ketiga yaitu penjelasan hendaknya bersifat interaktif. Interaktif di sini maksudnya penjelasan yang baik itu bersifat dua arah. Jadi bukan monolog atau bukan bersifat ceramah.
Jadi guru tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk bertanya ataupun menanggapi. Lalu yang keempat ada penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi isi pembelajaran guru harus selaras atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Guru perlu menghindari penjelasan yang keluar dari konteks agar tidak membingungkan siswa itu sendiri. Jadi materi disampaikan dengan benar, jujur, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep secara lebih terarah dan juga bermakna. Lalu yang kelima ada penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi guru di sini harus tentunya memahami karakteristik dan kemampuan siswa itu masing-masing. Jadi penjelasan yang terlalu rumit dan menggunakan contoh yang jauh dari kehidupan siswa tentunya akan membuat siswa itu sulit memahaminya. Misal saat kita belajar di pedesaan, contoh yang bisa digunakan mungkin sebaiknya berasal dari kehidupan sehari-hari seperti pertanian atau pasar. Jadi penyesuaian ini membuat siswa lebih mudah untuk menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Lalu ada prinsip yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, bahasa di sini adalah kunci utama dalam menjelaskan. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan juga sesuai dengan umur siswa itu sendiri. Hindari istilah-istilah yang sulit dan juga asing bagi siswa itu sendiri, terutama siswa yang berada di jenjang dasar. Ini akan memudahkan pemahaman siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam menjelaskan. Jadi faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri biasanya berasal dari dalam diri guru itu sendiri. Jadi ada yang pertama yaitu penguasaan materi. Nah, guru yang benar-benar memahami materi akan mampu menjelaskan dengan jelas, logis, dan juga sistematis. Penguasaan materi juga membuat guru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa dengan tepat dan tentunya bisa memberikan contoh yang relevan. Sebaliknya, guru yang kurang memahami materi biasanya cenderung menjelaskan tidak terarah dan juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang kedua ada gaya komunikasi. Nah, cara guru berbicara, intonasi suara, ekspresi, dan juga gerak tubuh tentunya sangat berpengaruh terhadap perhatian siswa. Guru yang komunikatif, ekspresif, dan juga ramah tidak akan lebih mudah menarik perhatian siswa dibandingkan dengan yang monoton. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran seperti gambar, video, grafik ataupun alat peraga tentunya sangat membantu memperjelas penjelasan dari guru tersebut. Dengan media yang tepat, konsep yang abstrak mampu atau bisa menjadi lebih konkret dan menarik perhatian siswa. Lalu ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini berasal dari luar diri guru. Biasanya meliputi kondisi siswa ataupun lingkungan belajar. Untuk kondisi siswa sendiri biasanya sangat menentukan sejauh mana penjelasan guru bisa dipahami oleh siswa itu sendiri. Nah, siswa yang memiliki motivasi yang tinggi akan lebih fokus menyerap materi, dan sebaliknya jika siswa tersebut kurang memiliki motivasi tentunya akan sulit sekalipun guru sudah menjelaskan dengan baik. Oleh karena itu guru harus atau perlu menciptakan suasana belajar yang menarik dan memotivasi. Lalu ada lingkungan belajar. Nah, kelas yang nyaman, tertib, dan kondusif mampu membuat siswa lebih fokus. Sebaliknya, lingkungan yang bising atau panas tentunya akan mengganggu konsentrasi dari siswa itu sendiri. Nah, selain kondisi fisik, hubungan yang harmonis antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa juga membantu menciptakan suasana belajar yang positif.
selanjutnya, dalam praktik menjelaskan biasanya kemampuan menjelaskan ini seringkali menghadapi hambatan. Nah, untuk itu guru perlu memiliki strategi atau cara-cara tertentu agar penjelasan tetap efektif. Nah, mungkin yang pertama ada persiapan secara matang. Jadi sebelum mengajar, guru perlu menyiapkan materi dengan baik. Bisa menggunakan peta konsep atau kerangka pembelajaran agar penjelasan lebih beruntun dan mudah untuk dipahami. Lalu persiapan yang matang dan juga membuat guru lebih percaya diri saat mengajar. Lalu yang kedua ada latihan simulasi pembelajaran. Nah, guru dapat melakukan latihan simulasi pembelajaran atau micro teaching untuk melatih keterampilan menjelaskan. Melalui simulasi ini, guru bisa memperbaiki gaya bicara, intonasi, ekspresi, dan lainnya. Jadi umpan balik dari rekan sejawat bisa digunakan untuk memperbaiki kekurangan sebelum mengajar di kelas sebenarnya. Lalu yang ketiga ada menggunakan media pembelajaran. Nah, pemanfaatan media pembelajaran seperti gambar, video, dan juga alat peraga ini bisa memperjelas konsep dan menarik perhatian siswa itu sendiri. Jadi media yang relevan juga bisa membantu siswa untuk menghubungkan antara teori dan juga pengalaman nyata. Lalu yang keempat ada melibatkan siswa secara aktif. Jadi agar pembelajaran tidak satu arah, guru perlu untuk melibatkan siswa melalui tanya jawab, diskusi, dan juga refleksi singkat. Dengan keterlibatan ini, siswa tentunya bisa lebih aktif atau lebih fokus dan termotivasi untuk memahami materi itu sendiri. Lalu yang terakhir mungkin ada refleksi setelah mengajar. Nah, setelah pembelajaran selesai, guru perlu melakukan refleksi untuk menilai apakah pembelajaran yang guru lakukan sudah efektif di dalam kelas tersebut atau harus dievaluasi kembali. Nah, guru bisa mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dan merencanakan strategi baru untuk pertemuan berikutnya. Dengan refleksi berkelanjutan, maka kemampuan menjelaskan akan terus meningkat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tidak boleh begitu. Baik, kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu penerapan keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu strategi menerapkan keterampilan menjelaskan dalam micro teaching. Nah, di sini menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menentukan hubungan. Penekanan yang memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi. Memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam perbuatan guru. Nah, hal ini merupakan kemampuan menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas, logis, dan mudah dipahami. Menggunakan contoh konkret juga bisa dan membantu siswa membangun pemahaman. Nah, di sini tujuannya adalah membantu siswa memahami konsep, memahami prinsip dan prosedur, dan menyampaikan informasi secara runtun dan sistematis. Yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran sederhana atau RPP ini berbasis keterampilan menjelaskan. Nah, menurut Mulyasa pada tahun 2013, RPP merupakan proyeksi kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu. Dalam skala micro teaching, prinsip ini disederhanakan agar guru fokus melatih keterampilan tertentu dalam waktu yang terbatas, bisa 10-15 menit. Nah, menurut Turni, ia mengatakan keterampilan menjelaskan itu mencakup kemampuan yang menyajikan informasi lisan secara terstruktur, menunjukkan hubungan antar konsep, menggunakan contoh dan menyesuaikan penjelasan dengan kemampuan peserta didik. Yang dimana artinya di sini guru tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga membantu siswa membangun pemahaman konseptual melalui cara penyampaian yang menarik dan bermakna. Oleh karena itu, penyusunan RPP mini di sini berbasis keterampilan yang menjelaskan harus mengacu pada 3 aspek utama. Di sini yang pertama terlihat itu ada struktur penjelasan, yaitu urutan ide yang logis dari yang sederhana menuju kompleks. Yang kedua, kejelasan bahasa, yang dimana itu penggunaan kalimat yang singkat
istilah yang sesuai dan intonasi yang menarik. Dan yang terakhir itu adalah partisipasi siswa, di mana di sini keterlibatan aktif siswa melalui pertanyaan atau tanggapan singkat. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu refleksi dan penilaian diri terhadap kemampuan menjelaskan. Di sini menurut Logan tahun 2022 yang mengatakan bahwa refleksi adalah bentuk berpikir mendalam terhadap pengalaman mengajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik yang dilakukan. Nah, dalam konteks microteaching, refleksi dilakukan setelah guru menyampaikan materi di depan kelas, yang dimana agar ini dapat meninjau kembali apakah penjelasan yang diberikan itu sudah sistematis, logis, dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya, apakah calon guru ini mampu menjelaskan konsep secara bertahap, sudah bisa menggunakan contoh konkret, serta menyesuaikan intonasi dan gestur agar pesan tersampaikan secara efektif. Nah, di sini berdasarkan teori Tourney tahun 1973 yang mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan terdiri atas beberapa aspek penting, yaitu kejelasan struktur penyampaian, relevansi contoh, kelancaran berbicara, serta kemampuan menekankan inti pesan. Nah, melalui penilaian diri, calon guru dapat mengidentifikasi aspek mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih perlu dilatih, seperti kemampuan mengaitkan konsep dengan situasi nyata atau menjaga perhatian siswa saat menjelaskan. Nah, dalam praktiknya, refleksi diri dapat dilakukan dengan mengisi lembar refleksi atau mungkin jurnal pembelajaran setelah kegiatan microteaching. Nah, kita bisa menuliskan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, bagian menjelaskan mana yang paling efektif, yang menarik bagi perhatian siswa. Yang kedua, apa kesulitan utama yang dihadapi ketika menjelaskan konsep. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki struktur penjelasan agar lebih runtut dan bisa dipahami. Dan yang terakhir, sejauh mana interaksi dua arah dengan siswa yang terjadi selama penjelasan. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, ada kesimpulan yang dapat ditarik itu, keterampilan menjelaskan adalah kemampuan dasar guru untuk menyampaikan materi secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, yang berperan penting dalam menciptakan pembelajaran efektif dan bermakna. Keterampilan ini membantu peserta didik memahami konsep, menumbuhkan minat belajar, meningkatkan partisipasi aktif, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Efektivitasnya dipengaruhi oleh prinsip penguasaan, relevansi, keterlibatan peserta didik, penugasan materi, kemampuan komunikasi guru, media pembelajaran, dan kondisi belajar. Nah, guru yang menguasai keterampilan menjelaskan mampu menciptakan suasana belajar aktif, komunikatif, dan menyenangkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.